Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Melanjutkan materi pelajaran kemarin. Untuk bab saat ini adalah sebab-sebab manusia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, untuk materi hari ini adalah sebab-sebab manusia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia harus senantiasa bertakwa kepada Allah? Atau apa sebabnya manusia harus senantiasa bertakwa kepada Allah? Pertama adalah manusia adalah hamba yang hina, dan Allah adalah zat yang sangat mulia. Manusia adalah hamba yang hina, dan Allah adalah zat yang sangat mulia. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Mengapa manusia disebut zat yang hina? Mengapa manusia disebut hamba yang hina? Karena manusia itu sangat lemah. Dia tercipta dari air sperma. Setiap hari ketika sudah menjadi manusia, yang dibawa hanya kotoran kemana-mana yang ada di dalam perut. Kemudian ketika dia sudah meninggal, dia akan menjadi bangkai. Oleh karena itu, manusia adalah hamba yang hina. Dia tidak mempunyai kekuatan kecuali Allah yang memberi kekuatan. Dia tidak mempunyai tenaga kecuali Allah yang memberi tenaga. Apapun yang dilaksanakan manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia adalah hamba yang hina dan senantiasa harus bertakwa kepada Allah, zat yang maha mulia. Dan tidak sebaiknya hamba yang hina, tidak sebaiknya bagi hamba yang hina untuk bermaksiat kepada Allah. Kita sebagai hamba yang hina tidak diperkenankan untuk bermaksiat kepada zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka harus sadar kita ini siapa dan Allah siapa. Kita adalah manusia yang hina, Allah adalah zat yang mulia. Ketika kita sadar dengan kondisi kita, maka takwa senantiasa akan berjalan dengan otomatis pada diri kita masing-masing. Sebab yang kedua adalah karena terlalu banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia. Sebab yang kedua, karena terlalu banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia, maka ketika sudah Allah memberi segalanya kepada kita, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah tidak membutuhkan takwa kita, akan tetapi kita yang membutuhkan dekat kepada Allah. Kita yang membutuhkan, bukan Allah yang membutuhkan, tapi kita yang membutuhkan dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, takwa kepada Allah. Apa yang tidak diberikan Allah kepada kita? Kita tidak meminta mata, diberi Allah mata. Kita tidak meminta hidung, Allah memberi kita hidung. Kita tidak meminta tangan, kaki, Allah memberikan semuanya. Bahkan Allah memberikan akal kepada manusia yang menjadi pembeda
antara manusia dengan hewan. Itu anugerah yang sangat agung dari Allah kepada manusia. Ketika kita sudah diberi segala bentuk kebaikan Allah, maka tidak sebaiknya kita bermaksiat kepada Allah. Apabila Allah mencabut nikmat kita sedikit saja, maka manusia sangatlah lemah, sangatlah tak berdaya. Itu membuktikan bahwa Allah zat yang maha mulia, zat yang maha luar biasa. Oleh karena itu, sebab-sebab manusia harus bertakwa yang nomor 2 adalah karena terlalu banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia. Untuk sebab-sebab manusia harus bertakwa yang nomor 3 adalah manusia pasti akan mati dan mempertanggungjawabkan amalnya. Berapapun harta yang dimiliki, manusia pasti akan mati. Berapapun kekuatan yang dimiliki, manusia pasti akan mati. Berapapun ketampanan yang dimiliki, manusia akan mati. Berapapun kecantikan yang dimiliki, manusia akan mati. Dan tidak hanya mati begitu saja, tapi mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di dunia yang sudah dia lakukan. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bertakwa. Karena kita besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa hidupmu? Untuk apa usiamu? Untuk apa selama kamu di dunia? Untuk apa selama kamu hidup? Besok akan dipertanggungjawabkan. Tangan untuk memegang, tangan untuk menulis, besok juga akan dipertanggungjawabkan di dunia. Kaki untuk melangkah juga besok akan dipertanggungjawabkan di dunia. Apa yang kita makan, apa yang kita minum juga dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Saya ulang, sebab-sebab manusia harus bertakwa. Di antaranya nomor 1, karena manusia adalah hamba yang hina dan Allah adalah zat yang maha kuat dan mulia. Nomor 2, karena terlalu banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Nomor 3, karena manusia pasti akan mati dan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di dunia. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.